Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Surprise! Teriak Boy. Baby, Lea, dan terutama Tita begitu terkejut saat melihat Boy Arbeto berjalan dengan mendorong stroller di tangannya. "Bi, apa yang kau bawa?" tanya Tita dengan wajah yang terkejut. "Kau tidak lihat? Ini stroller kereta dorong untuk baby kita nanti." Jelas Boy dengan senyum bahagia di bibirnya. Ia mendekati Tita lalu mengecup perut istrinya yang masih rata. "Aku tahu itu apa, tapi..." Tita tidak bisa berkata-kata lagi karena terlalu terkejut. Bagaimana tidak terkejut melihat semua barang-barang yang dibawa oleh Boy, bahkan kelima orang yang tadi ada di ruangan tengah kembali membawa barang yang lebih banyak lagi. Ada lemari pakaian, baby box, baby bouncer, dan semua perlengkapan bayi lainnya. Bahkan motor dan mobil aki serta sepeda kecil pun dibeli oleh suaminya itu. Membuat ruangan tengah mereka kini dipenuhi oleh barang-barang keperluan baby. Oleh barang-barang keperluan bayi. Bahkan karena terlalu banyaknya barang-barang tersebut, ruang tengah mansion sudah berubah seperti toko perlengkapan bayi dadakan. "Kakak, kau sudah gila ya?" Baby menempelkan tangannya di kening Kak Boy. Karena perbuatan kakaknya yang tidak masuk di akal itu sampai membuat kakak iparnya begitu terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. "Anak kecil, beraninya kau mengatai aku gila?" Boy menghempaskan tangan adiknya dengan kasar. "Kalau bukan gila, lalu apa namanya? Kakak tidak lihat semua ini." Baby menatap semua barang yang dibeli kakaknya. "Bayi kalian saja mungkin masih sebiji jagung, tapi kau sudah membeli semua barang ini." Baby sampai menggelengkan kepalanya. "Dan lihat mobil dan motor aki itu. Oh ya ampun, kandungan Kak Tita baru 4 minggu. Baby menepuk keningnya sembari menghela nafasnya dengan kasar. "Hei, jangan bilang bayiku itu sebesar biji jagung." Boy tidak terima dengan perkataan adiknya. "Bayiku itu sudah sebesar..." Boy diam, lalu mengeluarkan foto USG hasil pemeriksaan kandungan Tita. Tita yang belum melihat hasil USG bayinya, langsung merebutnya dari tangan Boy. Dengan intens ia menatap foto tersebut hingga berulang-ulang sampai mengusap matanya agar bisa melihat dengan jelas. "Kau pasti terharu melihat hasil karya kita." Boy tertawa terbahak-bahak. "Hasil karya?" Baby dan Lea ikut tertawa. "Bi, aku bukan terharu, tapi aku bingung. Baby kita yang mana? Kenapa tidak terlihat?" celoteh Tita sembari terus memperhatikan foto USG miliknya. "Kau itu..." Boy langsung menarik foto USG itu dari tangan istrinya. Sementara Baby dan Lea semakin tertawa dengan keras. "Kau lihat ini, bayi kita begitu tampan. Tapi kenapa kau tidak bisa melihatnya?" Boy menunjuk tepat ke arah yang Alana katakan kalau itu bayi mereka. Baby, Lea, dan juga Tita langsung menatap ke arah yang ditunjuk oleh Boy. Dan seketika itu juga Baby dan Lea kembali tertawa terbahak-bahak. "Ya ampun kakak, kau itu lucu sekali." Baby terus tertawa sampai perutnya terasa sakit. "Tampan dari mananya coba?" Karena yang ia lihat dari foto USG itu seperti lubang dengan titik di dalamnya. "Kan sudah aku bilang bayi kalian masih sebiji jagung." "Baby," Boy menarik telinga adiknya karena lagi-lagi Baby mengatai ukuran bayinya sebiji jagung. "Kakak, lepaskan." Baby memekik kesakitan. "Bi, lepaskan Baby." Lea berusaha membantu sepupunya. "Lele, kau jangan ikut campur. Lebih baik kau kembali ke kolam sekarang juga," usir Boy. Kau itu menyebalkan." Lea memilih pergi dari ruangan tersebut, meninggalkan Baby dan Boy yang sedang berdebat. Sementara Tita lebih memilih melihat barang-barang yang sudah dibeli oleh suaminya daripada mendengar perdebatan kakak beradik itu. Ada rasa bahagia saat melihat semua barang-barang tersebut karena itu artinya Boy begitu menyayangi bayi yang sedang dikandungnya. Setelah perdebatan panjang antara Baby dan Boy,
Kini Tita bersama suaminya sedang berada di salah satu kamar yang ada di mansion tersebut. Kamar yang biasanya diperuntukkan untuk tamu, kini disulap menjadi kamar untuk tempat perlengkapan bayi mereka. Untuk sementara, semua barang-barangnya kita taruh di sini, ucap Boy. Tita hanya menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Bi. Ia memeluk suaminya dengan sangat erat. Boy membalas pelukan Tita, tak kalah eratnya, lalu mencium ujung kepala istrinya dengan penuh kasih. Tapi Bi, apakah tidak apa-apa membeli semua barang ini? Apalagi barang-barangnya untuk laki-laki. Sedangkan kita belum tahu jenis kelamin bebinya. Aku yakin baby kita laki-laki, ucap Boy dengan penuh keyakinan. Kalau ternyata perempuan? Tanya Tita. Kita tinggal beli lagi saja semua perlengkapannya, jawab Boy dengan santai. Lalu semua barang ini mau dikemanakan? Tanya Tita dengan wajah yang terkejut, karena dengan seenaknya Boy mengatakan akan membeli yang baru. Kita bisa sumbangkan pada panti asuhan, jawab Boy lalu menggendong Tita dengan sangat hati-hati. Ya ampun, baik sekali suamiku ini. Tita memuji sikap Boy yang sudah banyak berubah, lebih baik, lebih hangat, dan lebih berperi kemanusiaan, dan yang terpenting suaminya itu sudah tidak main dengan wanita manapun. Kau baru tahu kalau aku ini baik, Boy mengecup kening Tita. Oh iya, kau ingin apa sayang? Karena yang aku dengar wanita hamil itu pasti menginginkan sesuatu. Yang namanya ngingi apa ya? Boy mencoba mengingat sembari menggendong istrinya masuk ke dalam kamar mereka. Ngidam, sahut Tita. Iya, ngidam. Boy mendudukkan Tita di atas tempat tidur. Apa ada yang kau inginkan? Tanya Boy kembali. Apa ya? Tita mengerutkan keningnya. Kau ingin apa? Dengan gemas Boy mengecup bibir tipis istrinya. Aku ingin kau, bisik Tita dengan malu-malu, karena sejujurnya ia memang menginginkan bercinta dengan suaminya, karena sudah lama mereka tidak bercinta, karena permasalahan Tita yang kemarin ingin pergi ke Paris. As you wish, Boy mendorong Tita dengan perlahan, lalu menjatuhkan tubuhnya di atas tubuh istrinya, dan baru saja ia ingin melakukan pemanasan dengan mencium bibir Tita, mulutnya justru ditahan oleh jemari wanitanya. Tapi sebelum itu belikan aku sate dulu, pinta Tita dengan senyum kaku di bibirnya, karena ia sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba menginginkan sate. Sayang, ini tanggung, kita selesaikan dulu, baru aku akan membelinya. Boy memaksa untuk mencium bibir Tita. Bi, Tita mendorong wajah suaminya. Aku ingin makan sate. Tita mengusap perutnya yang masih rata. Boy menatap perut Tita, lalu berdiri dari atas tubuh istrinya. Kalau begitu, aku akan menyuruh pelayan untuk membelinya. Jadi kita bisa bercinta sambil menunggu sate itu datang. Bi, aku ingin kau yang membelinya. What? Tapi Tit, please. Tita menatap suaminya dengan tatapan memohon. Oke, aku akan membelinya. Kau tunggu di sini. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan oleh Tita, Boy segera pulang ke mansion utama dengan membawa beberapa bungkus sate. Ada sate ayam dan juga sate kambing. Karena ia lupa menanyakan pada Tita sate apa yang diinginkan wanitanya itu. Tit, Boy masuk ke dalam kamarnya dengan tidak sabaran. Ia bersemangat untuk memberikan apa yang diinginkan oleh istrinya, karena itu keinginan pertama Tita, alias keinginan pertama anak yang ada di dalam kandungan istrinya. Tit, ini satenya. Boy terdiam saat melihat wanitanya itu sudah terlelap di atas ranjang. Karena tidak ingin melewatkan momen memenuhi keinginan Tita untuk yang pertama kalinya, Boy pun membangunkan istrinya agar memakan sate yang sudah dibelinya. Tit, bangun. Boy menepuk pelan pipi istrinya. Tit, ini satenya, ucap Boy dengan lebih keras saat wanita itu tidak juga bangun dari tidurnya. Tita Anggora, teriak Boy. Aduh, berisik.
sentak Tita dengan wajah yang kesal karena tidur nyenyaknya terganggu. Dengan gerakan cepat ia menarik selimut sampai ke atas kepalanya, lalu kembali memejamkan kedua matanya. Dan apa yang dilakukan Tita sontak membuat Boy terkejut. "Tunggu dulu," dia membentakku. Boy yang terkejut sampai membelalakan kedua matanya. Ingin rasanya ia balik memarahi Tita karena sudah berani menyentaknya. Namun semua itu Boy tahan mengingat istrinya itu sedang mengandung calon anaknya. Sabar, hanya satu kata itu yang bisa Boy ucapkan dalam hati. Dan dengan langkah yang gontai, Boy kembali ke ruang makan untuk menaruh sate yang tadi dibelinya. "Apa itu, Kak?" tanya Baby saat melihat kakaknya menaruh sesuatu di atas meja makan. "Sate, kalau kau mau makan saja." Boy berlalu pergi untuk kembali ke kamarnya. "Serius sate ini untuk aku?" tanya Baby pada kakaknya dengan setengah berteriak. "Ya," sahut Boy. "Yes." Baby segera membuka bungkusan tersebut lalu memakan sate yang ada di dalamnya.